Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mengajak kita berpikir hal-hal yang ada kaitannya dengan agama dan ibadah serta kehidupan. Berpikir itu ada satu pernyataan yang menyatakan bahwa la dina, la akla liman la dinalah. Tidak termasuk orang berakal yang tidak punya agama. Nah, jadi orang yang ateis ini termasuk orang yang tidak punya akal karena dia tidak punya agama. Atau dia terima agama tapi tidak menerima Tuhan dan sebagainya. Nah, la akla liman la dinalah, tidak termasuk orang berakal yang tidak punya agama. Nah, Islam adalah agama yang tidak pernah bertentangan dengan akal manusia. Kalau kita berpikir, pemikiran kita terbatas dan buntu, maka kita berkumpul sama orang lain, minta pemikiran orang lain. Ketika berkumpul beberapa orang dalam memikirkan sesuatu, akan ketemu jalan keluar dan solusi terbaik. Karena sudut pandang orang berpikir itu berbeda dari sudut pandang dan pengalaman serta pendidikan yang ada menjadi latar belakang mereka. Nah, jadi Islam adalah agama yang tidak pernah bertentangan dengan akal. Tetapi bukan ngakal-ngakalin. Nah, bagaimana caranya kita memahami Islam dengan baik dan benar itu tidak hanya pemikiran kita, tapi berbagi pemikiran dengan orang lain. Berkumpullah beberapa orang untuk berpikir. Nah, ketika berkumpul beberapa orang dalam berpikir, akan ketemu sudut pandang yang lebih baik, yang lebih tepat, yang lebih pas apa yang dikehendaki oleh agama. Nah, begitulah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya dipikirin. Nah, dan panduan dalam berpikir itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita memahami Quran dengan benar melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan para ulama. Hari ini mungkin ada sebahagian kaum muslimin yang mempertahankan pendapatnya dan tidak berbagi dengan pendapat orang lain. Jadi merasa cara dia berpikir sudah benar, tidak perlu pemikiran orang lain. Nah, ini akhirnya bentroklah perbedaan pendapat itu. Nah, kita beri contoh. Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu hadis kursi menyatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Bersifat rahmatlah kepada yang ada di bumi, kau akan dapatkan rahmat dari yang ada di langit. Bahasa sederhananya, budayakan rahmat, tebarluaskan rahmat kepada alam semesta dan keduniaan. Sehingga Allah akan memberikan rahmatnya Allah kepada kita. Nah, pemahaman orang terhadap apa tuh artinya rahmat. Nah, barulah ketemu dan dia hidup sebagai seorang muslim yang selalu menebarkan rahmat, menaburi rahmat, dan memperluas rahmat, membudayakan rahmat. Rahmat ini antara lain kasih sayang, tidak tega, menghormati, menghargai dan memuliakan. Nah, ini masuk rahmat. Allah Subhanahu Wa Taala dalam agama Allah ini mengajar kita tidak meminta dimuliakan. Tapi dengan memuliakan orang lain, kita akan dimuliakan. Itulah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man la yarham la yurham. Orang yang tidak punya rasa rahmah, dia tidak akan dapat rahmah. Nah, jadi kesimpulan pertama adalah Islam agama yang mengajar kita keluarkan sesuatu kebaikan kepada yang lain, kau akan dapat kembali kebaikan itu. Nah, atau apapun yang keluar dari kamu, baik atau buruk, dia akan kembali ke kamu. Itulah firman Allah Subhanahu Wa Taala, in ahsantum li anfusikum. Ketika kamu berbuat kebaikan, kebaikan akan kembali ke kamu. Ketika kamu berbuat kejelekan, kejelekan akan kembali ke kamu. Nah, berikutnya adalah kita memberikan contoh nyata. Ketika kita sebagai seorang muslim menunaikan ibadah haji, kita tujuannya adalah menyempurnakan rukun Islam.
melaksanakan perintah Allah, wajib pergi haji. Nah, kita tidak melihat ada orang pergi haji itu dengan tujuan mendapat panggilan haji atau haja. Oh, karena saya udah pergi haji, panggil saya haji dong. Nah, bukan begitu. Tetapi ketika orang lain memanggil dia dengan panggilan haji, kan bagus. Berarti kita memuliakan orang, menghormati orang, menghargai orang. Bukan karena dia minta atau dia marah kalau nggak dipanggil haji. Kitanya yang punya akhlak baik, sifat mulia, kita manggil orang dengan panggilan yang sesuai karena dia sudah pergi haji. Nah, kalau dia belum pergi haji, kita panggil dia haji. Nah, dengan maksud dan tujuan mendoakan mudah-mudahan dia pergi haji. Nah, sudah